segalanya kita rangkup dalam satu film yang hopefully bisa buat mereka semua belajar lah yang nonton gitu. Jadi harus banget ditonton. Jangan lupa digarisbawahi, lokasi syuting juga menarik ya. Menarik ya. Aku yakin sih nanti kalau ini udah tayang, pasti orang-orang pasti jadi mau ke Labuan Bajo yang belum. Iya, Karena benar banget. walaupun panasnya segini, tapi it's all worth it. Menurut aku worth it karena Benar-benar. balik lagi, oke, kita di hari itu, aduh panas banget ya gini-gini. Tapi pas udah malam, pas udah tidur, aku ngerasa kayak, bagus juga sih tadi pemandangannya. Kayak I'm glad aku ke sana kayak ke Pulau Padar, ke Pink Beach karena indah itu susah untuk dicari di mana-mana. Halo Sobat Eka, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Ada Haiko dan ada Mbak Miranda Putri. Wey! Halo. Haiko Van Van der Vecken. der Vecken. Ya. Mbak Miranda Putri ini nanti biar Introduksi Sobat Eka sendiri. dengar cerita mereka sendiri. Terima kasih sudah datang ke Warta Kota. Ada juga pengalaman jauh dari Jakarta. Ibu kota. Haiko ini sedang mempromosikan film terbarunya. Silakan, Haiko, cerita peranmu apa, filmnya apa, bagaimana karakternya. Di film Nona Manis Sayange aku berperan sebagai Sika, nama karakternya. Jadi Sika itu ceritanya dia orang Bajo. Dia orang yang secara akademis. Suku Bajo ya? Ya. Jadi dia tuh anaknya secara akademis dia pintar. Dia kuliah di Belanda. Sempat kuliah di Belanda terus dia balik lagi. Terus dia anaknya punya prinsip yang kuat. Dia keras kepala juga anaknya. Terus apa lagi ya? Lumayan prinsip kuat Iya, sih. prinsipnya lumayan kuat ya. Terus dia Loyal friend. Iya, dia loyal juga. Dia punya sahabat namanya Akram. Sahabatan dari kecil sampai udah Akrab besar. ini si Pange. Pangeran ya. Ada Pangeran Lantang, lawan mainnya Haiko. Iya. Jadi ceritanya dia punya sahabat namanya Akram. Jadi sahabatan dari kecil. Terus pas udah gede jatuh cinta. Terus ya disitulah konfliknya, nggak direstuin sama keluarga. Karena gini, adat dan gini. budaya. Bukan, karena ceritanya papaku pengen aku nikah sama pengusaha. Oh, oke. Jadi ini kan juga menceritakan soal adat. Jadi tentang belis. Jadi belis itu kayak mahar gitu. Jadi konfliknya di sini siapa yang belisnya paling tinggi itu boleh nikahin aku. Jadi bukan karena cinta ya, tapi tergantung belis itu. Iya, Oke. kalau dari pemikiran papahnya gitu. Oke. Tapi of course kalau si Sika sama Akram ini mereka saling cinta, jadi mereka pasti maunya bareng. Betul. Sebelum ke Mbak Miranda Putri, Haiko kenapa saat itu menerima ajakan Mas Robi di film? Kalau jujur sih karena pertama syutingnya di Labuan Bajo. Itu lokasinya aku belum pernah Eksotis sana. ya? Iya. Dan aku juga pengen ke sana. Terus ditambah juga aku lihat, oh ini perannya lumayan menantang karena ceritanya aku dari Bajo. Sedangkan aku nggak tahu apa-apa soal gimana cara jadi orang Bajo. Terus dialeknya juga harus dialek Bajo. Jadi di situ aku mikir kayak, wah ini asik sih. Kayak sebuah tantangan buat aku bisa meranin karakter yang benar-benar beda banget sama diri aku. Karena Pange juga kah? Enggak juga sih. Aku juga pas diterima, aku belum tahu pemainnya Pangeran. Iya. Nah, untuk mendalami karakter Sika, cukup dari skenario? Enggak, jadi untuk mendalami kan kita ada proses readingnya juga kan. Reading dan selama kita di set juga, kita berusaha semaksimal mungkin kalau kita lagi ngobrol, kita pakai dialek Bajo. Jadi kita tetap jadi karakter kita. Tadi Walaupun keluar kita- sedikit tuh. Dialek Bajo sedikit. Masa keluar. sih? Iya, keluar sedikit. Oh iya. Ke bawah. Ke bawah gitu. Iya, jadi kita Mendalami. karena yang paling susah adalah dialeknya. Jadi kita kalau misalnya udah cut, tetap nih ngomongnya Misalnya Haiko Bajo. coba ngomong dialek, apa sih ya? Dialek Bajo itu. Saya bisa sedikit. Bisa. Begitu. Emang bahasanya khas Timor ya? Iya, NTT. Itu butuh berapa lama saat reading itu untuk dialek aja? Sebenarnya buat dialek
kita emang 1 bulan kita syuting sih. Jadi kita juga biasanya kan kita banyak exterior day kan. Jadi kalau misalnya kita udah malam nih kita istirahat, kita pakai waktunya buat reading. Jadi kita latihan terus. Ada secara khusus minta, gue butuh butuh pelatih bahasa. Oh, di situ ada. Ada, memang udah disiapkan. Ada. Jadi dia juga supervise di lokasi. Supervise-nya bukan cuman untuk dialeknya, tapi untuk adatnya juga kalau misalnya ada yang salah gitu. Oh, harusnya tuh adat buat misalnya yang bagian sini harus seperti ini kayak gitu. Jadi ada advisornya, ada yang pantau juga sih di situ. Jadi sebenarnya aman-aman aja dong ya. Kalau salah ada mereka gitu. Iya, tapi bukan berarti kita kayak santai juga kayak udah salah-salah. Tapi kita juga belajar. Kita juga belajar dari diri sendiri juga, kita latihan sendiri biar lebih maksimal. Mbak Miranda, saat itu kenapa Anda sebagai produser memilih Haiko dan Pangi sebagai bintang utamanya? Haiko ini pemeran utama pertama di film. Oh iya ya? Enggak, di film. Oh, akhirnya pilihan peran utama pertama di sini. Waduh. Yang pertama ya? Enggak, yang kedua. Oh, yang kedua. Jadi sebelumnya pernah pemeran utama ya? Pernah juga. Oke, Mbak Miranda, kenapa saat itu memilih mereka sebagai bintang utamanya? Jujur aku ditarik sedikit late, jadi nggak involved in cast selection-nya. Cuman sure banget mereka itu memilih Haiko dan Pangeran karena acting skills-nya dan benar-benar memancarkan apa yang kita butuhkan buat adatnya Bajo segala macam, dan mereka play to the role lah. Emang aku bisa ya mukanya kayak jadi orang NTT gitu ya? Cantik sekali sih, terlalu cantik gitu. Loh, cuma kenapa terlalu cantik, kan orang NTT juga cantik-cantik. Kayak orang international gitu maksudnya. Enggak, sorry salah ngomong, kayak lebih international. Cuman kayak adatnya apa segala macam, bahasanya bisa gitu loh setelah belajar segala macam. Sebelumnya memantau juga kah, memantau mereka, memantau Haiko, memantau perjalanan karirnya Haiko, Pangeran Lantang. Yes, begitu udah tahu ada cast ini, line up ini, benar-benar aku pelajarin juga sih. Haiko dan maksudnya Pangeran. saat itu, jangan Haiko dong, jangan Pangeran Lantang dong. Sempet gak kayak gitu? Nurut aja lah gitu. Enggak dong, Mas. Jangan gitu dong. Enggak, maksudnya dari versinya Mbak Miranda udah klik ini aja, mereka harus di-lock. Yes. Ngeliat juga, chemistry-nya cocok gitu. Jadi kita go with it. Oke. Nah, ketika bikin film Nona Manis Sayangnya, apa yang terpikir, apa sih yang ingin disampaikan? Kenapa mengangkat adat Bajo misalnya? Kenapa tidak yang lain? Kenapa di Labuan Bajo? Kenapa tidak di tempat yang lain? Awalnya karena kan Indonesia tuh banyak tempat-tempat yang indah ya. Labuan Bajo tuh banyak banget potensinya gitu loh. Jadi Pak Ngadiman, eksekutif produser dari film ini, tuh punya passion untuk hospitality. Mengembangkan hospitality di Indonesia, dan dia ingin memulai di Labuan Bajo gitu. Karena adat dan budayanya sangat tidak, orang belum ada yang aware gitu loh. Paling orang nanya, itu di Bali ya? Labuan Bajo di Bali ya? Is it? Tapi iya, orang tuh masih nggak aware, belum pernah ke Labuan Bajo gitu loh. Kayak Haiko sendiri kan sebelumnya juga belum pernah gitu. Jadi masih banyak yang bisa dikembangkan. Bahkan Labuan Bajo sendiri sebenarnya itu adalah salah satu DSP, which is destinasi super prioritasnya untuk Indonesia. Betul. Gitu. Yang ingin dikembangkan lah dengan government kita gitu. Makanya kita pilih Labuan Bajo tuh adat dan budayanya pengen kita share ke worldwide lah, nggak cuman warga Indonesia gitu. Jadi memang ada pesannya di balik cerita film Nona Manis Sayangnya. Haiko saat itu ada ini nggak, misalnya kendala barangkali, kesulitan saat sebelum syuting dan selama syuting? The weather. Sebagai Sika. Iya, itu salah satunya. Cuacanya? Karena di situ panas ya. Panas. Matahari tuh segini. Aku sampai kulit kepala aku tuh sunburn, jadi pink namanya. Terus ngelupas-ngelupas gitu gara-gara panas banget.
Nanti kalau misalnya kalian semua nonton nih ya, bakal lihat kelihatannya sih adem ya kalau di bioskop ntar, tapi enggak sih panas. Kalau di bioskop memang adem, memang AC ya. Kelihatan nanti gambarnya juga kelihatannya kayak adem-adem aja, cuman set panas banget. Terus apa lagi ya? Kendalanya itu sebenarnya di dialeknya. Itu apa yang kemudian dilakukan Haiko untuk ya biar tetap bisa menjadi Shika, tetap bisa memainkan Shika sekalipun cuacanya tidak bersahabat buat Haiko. Anggap aja dingin. Tuh kan Mas, makanya pilihan yang sangat tepat. Enggak, tapi kalau misalnya udah action aku udah nggak mikirin panasnya lagi sih. Cuman kalau udah cut tuh langsung berasa kayak, wih panas banget. Langsung ngadem. Terus sih yang lain kendalanya itu dialek sih. Kadang suka tiba-tiba kebawa accent sendiri gitu loh. Kayak keluar dari dialeknya tiba-tiba. Terus aku kayak, sorry, lupa aku orang Bajo ya gitu. Itu seberapa sering itu? Pas awal-awal syuting. Pas terakhir-terakhir udah mulai. Karena kita kan juga, kalau aku personally, aku mau kemanapun aku pergi, mau kayak mau syuting, mau jalan-jalan gitu, semakin aku sering berinteraksi sama orang-orang, misalnya let's say ke Thailand atau kemana, aku sering interaksi sama mereka, aku jadi secara otomatis aku kebawa. Gitu. Selama ada di Labuan Bajo, sempet memang sengaja misalnya, gue pengen jalan-jalan, gue pengen jalan ke pasar, gue pengen jalan ke kampung gitu. Sempat melakukan itu nggak? Atau begitu sampai Labuan Bajo udah siap syuting aja gitu? Nggak, kita ada observasi. Iya, terutama untuk mendalami, untuk melancarkan dialek. Iya, itu udah termasuk dari jadwal syutingnya sih. Jadi untuk beberapa hari pertama kita kan ada reading sama kita ada observasi. Jadi kita datang-datang ke pasarnya, ke set-setnya gitu, supaya kita bisa lihat nanti, oke, nanti kalian bakal syuting di sini. Terus kita ngobrol-ngobrol sama warga sana juga. Oh, kalau misalnya ngomong kayak gini gimana caranya? Jadi kayak sekalian supaya kita bisa belajar lah jadi orang sana tuh gimana gitu. Sempet ini nggak artis nih gitu? Sempet beberapa sih. Ya, artinya pasti orang akan tahu ini Haiko bukan orang asli ini. Mereka juga nonton TV. Iya. Pasti nonton sinetron. Iya. Ada sih. Itu bagian dari artinya tetap nyaman dengan keadaan itu kah? Iya, nggak apa-apa sih. Mereka juga baik-baik, orangnya friendly semua, orang nggak merasa terganggu kanan kiri gitu nggak ya? Oke. Dengan Pangeran Lantang baru pertama ketemu di depan kamera. Kalau syuting bareng kita pernah sih dulu cameo. Kita berdua sebagai cameo dulu, tapi itu kayak mungkin 5 tahun yang lalu. Lama ya? Iya, tapi itu ya cuman cameo, terus kita baru benar-benar syuting bareng yang serius gitu kayak di sini. Nah, untuk menyatukan ya apalagi sebagai pasangan ya dengan Pange itu apa yang kemudian dilakukan Haiko? Kalau aku personally, kalau misalnya aku mau bangun chemistry sama orang, yang pertama aku lihat aku nyambung nggak sama orangnya gitu. Jadi kalau misalnya aku udah ngobrol-ngobrol, pas pertama kali ngobrol aja kalau udah ngerasa nyambung, yaudah gampang lah, kita nggak usah kayak effort buat bangun chemistry juga. Kita juga pasti tiap hari bakal ngobrol, bercanda segala macam. Nah, sama Pangeran kayak gitu, aku ketemu sama dia, kita klik, kita nyambung nih ngobrolnya aja, udah kita ya di set bercanda-bercanda kayak gini, jadi kita nggak ada effort buat bangun chemistry. Jadi nyaman aja ya ketika syuting, enak-enak aja ya. Tapi mereka suka praktis bareng sama Pak Totos. Iya, sama Om Totos. Iya. Jadi kita tuh ini pas Labuan syuting kita sepaket bertiga. Aku, Pangeran, Om Totos. Jadi Om Totos tuh ceritanya sebagai omnya Pangeran. Dan dia juga acting coach. Jadi jadi kalau misalnya kita reading, itu kan kita selalu setelah syuting kita selalu reading. Misalnya kita langsung dapat nih schedule, besok sini ini, yaudah kita reading yuk sekarang. Udah selesai syuting kita reading di hotel bareng, kita bertiga di dekat kolam gitu, kita reading gini terus dibantuin sama Om Totos. Nah, di situ kita bondingnya di situ. Cepetkah itu untuk biar akrab gitu? Cepet sih, karena aku nyambung sama dia. Apalagi ya namanya aktor, aktris itu kan ya apapun perannya ya sikat-sikat aja ya sebenarnya. Nggak ya kalau udah nge-blend sama perannya sama karakternya di situ ya udah. Iya. Tapi aku selama ini belum pernah sih aku syuting sama orang yang aku kayak secara ketemu ngobrol tuh nggak nyambung. Belum pernah sih. Jadi aku belum tahu rasanya gimana caranya bangun chemistry sama orang yang nggak klik sama aku. Gitu. Jadi langsung aja begitu ini langsung biasanya langsung ngobrol udah asik juga nih orang gitu. Nah, biasanya selain cuaca, selain dialek, apalagi yang bikin Haiko barangkali ini emang beda nih film nih gitu?
Kendala ya? Ah, Nggak ada sih sebenarnya. aman-aman aja. Aman-aman berarti. aja sih. Oke. Cuman 2 itu aja sih sebenarnya. Aman Mas. Aman ya. Mbak? Aman. Asik sih syuting ini, aku suka. Jadi berapa lama kemarin Mbak Miranda? Hampir sebulan. Hampir sebulan. 24. Hari. Hampir sebulan lah itu. Oke. Cukup lah ya. Iya, Buat- 3 minggu, sebulan. Buat Heiko cukup ya liburan sambil bekerja di Labuan Bajo. Syuting tuh ya. berasa kayak liburan. Kita kan sekalian juga lihat pemandangan. Dan The kita kan sunset. iya, kita kan juga syutingnya tuh pasti setnya tuh di destinasi-destinasi wisata semua. Iya, bener. Selain mengangkat adat budayanya, Mbak Miranda memang apa namanya ingin memperlihatkan bahwa Labuan Bajo itu indah. Iya, itu juga itu iya, dan ada isu-isu yang lainnya juga Mas sebenarnya di film ini, seperti kayak kan budayanya kayak kita Belis. Ya, ya. Belis itu sangat besar juga kita Sampai hari ini masih ada. masih ada. Belis tuh kan kayak mahar. Ya. Yes, sampai sekarang masih ada. Dan menarik banget, makanya kita the main theme of the story gitu ngangkat adat ini, Belis gitu. Dan ada juga kayak woman empowerment issue gitulah, gitu-gitu, dan social environment issue gitu-gitu ada di film ini. Untuk mengangkat kisah apa masyarakat di Bajo butuh berapa lama development ceritanya itu? Kita Sebelum akhirnya syuting itu. kita tuh research, Mas, ini awal mulanya dari Mas Robi ke Bapak eksekutif produsernya ya. Itu tuh decisionnya kayaknya lumayan cepet deh Mas. Kita mau banget nih bikin film tentang Labuan Bajo. Set. Cuman memang proses research adatnya gitu-gitu itu yang memakan waktu. Nggak sembarangan juga ya? Oh enggak. Makanya kan ada supervisornya Yeah. juga Mas. Bener-bener pingin bikin semua orang tahu lah tentang adat dan budaya Bajo. Dan memang yang kita pakai di film itu orang-orang Bajo gitu. Jadi melibatkan mereka juga. Iya betul. Jadi nggak sembarangan sih. Jadi apa namanya yang mainkan Sika dan Akram dan Sika ini memang sampai hari ini masih masih ada di adat masyarakat Labuan Bajo. Masih. Nah, untuk Mbak Miranda merasa ini nggak ada barangkali ada kendala selama penggarapan film ini kemarin? Aman-aman aja juga. Ya semua proses film kan ya ribet ya Mas. Maksudnya kompleks gitu, ada banyak isu tersendirinya. Cuman ya kita jalanin aja lah sebisa mungkin gitu loh. Kan apa yang kita harapkan dari film ini kan untuk mencapaikan message-nya dan keindahan Bajo. Ya itu aja kita lihat depan mata selama kita lalui proses ini gitu sih. Aman-aman Sampai akhirnya siap tayang di bioskop juga Mbak Miranda juga melihat proses dari dekat itu ya. Hands on Mas semuanya. Iya, prosesnya harus benar-benar harus. Jadi seantusias apa Mbak Miranda ketika filmnya siap tayang di bioskop? Antusias banget tuh. Sama seperti Udah Heiko setahun ya. loh. Deg-degan aku. Udah setahun loh ini. Setahun menantikan itu akhirnya pecah telur ya. Iya. Iya, setahun yang lalu syuting. Iya. Itu ada ini pesan yang ingin disampaikan ke calon penonton Nona Mani Sayangi. Oh. Menurut aku mau sampaikan kalian harus nonton ya. Karena ini alasannya. Kalian harus nonton karena di sini ya bagian interesting lucu-lucuannya itu soal perjalanan persahabatan sampai jadi cinta antara Sika dan Akram, masalah kayak tidak dapat restu dari dari orang tuanya, dan masalah ini dan juga bisa banyak belajar juga. Ini juga bisa jadi edukasi sih buat penonton, belajar tentang adat Labuan Bajo, apalagi kayak yang Kak Miranda tadi bilang soal banyak orang yang nggak tahu Labuan Bajo. Betul. Jadi menurut aku kalau misalnya orang nonton ini, mereka bakal tahu, oh Labuan Bajo ternyata ini Labuan Bajo gitu. Mereka adatnya kayak gini. Mereka ada Belis, ada adat ini. Mereka juga banyak belajar. Dan
bisa banyak belajar juga tentang kayak women empowerment karena ini tentang kayak how jangan deh ntar spoiler women empowerment terus also about kebersihan lingkungan segala macam. Jadi Sika itu ceritanya kan dia ini apa, she's an environmentalist ya. Dia kayak jadi ceritanya dia kuliah di Belanda terus dia ada tugas untuk ke Labuan Bajo untuk observasi gitu, lingkungan kayak kebersihan lingkungannya segala macam gitu. Jadi banyak yang bisa dipelajari, hal-hal positif yang bisa dipelajari oleh penonton sih. Betul. Miranda mau nambahin? Itu kenapa orang harus nonton Nona Manis Sayangnya? Well said banget sih dari Haiko. Cuman ya itu selain keindahan Labuan Bajo, memang ada isu-isu yang nggak cuman kita lihat di Indonesia aja, tapi di mana-mana gitu. Kayak pembuangan sampah. Itu ada di film kita itu nanti. Pembuangan sampah, krisis air bersih, women empowerment issue. Segalanya kita rangkup dalam satu film yang hopefully bisa buat mereka semua belajar lah yang nonton gitu. Jadi harus banget ditonton. Jangan lupa digarisbawahi lokasi syutingnya juga menarik ya. Menarik ya. Aku yakin sih nanti kalau ini udah tayang, pasti orang-orang pasti jadi mau ke Labuan Bajo yang belum pernah. Karena walaupun panasnya segini, tapi it's all worth it. Menurut aku worth it karena balik lagi. Kita di hari itu aduh panas banget ya gini-gini, tapi pas udah malam, pas udah tidur aku ngerasa kayak bagus juga sih tadi pemandangannya. Kayak I'm glad aku ke sana kayak ke Pulau Padar, ke Pink Beach karena indah, itu susah untuk dicari di mana-mana. You know, itu nggak common. Kayak misalnya kan biasanya banyak tuh orang foto di Pulau Padar yang belakangnya ada 3 pantai. Itu mau cari di mana lagi kayak gitu. Pink Beach. Jarang bisa lihat kayak gitu. Apalagi di Indonesia. Ya cuman ada di Labuan Bajo. Iya. Apa tadi ada tambahan, Mbak Miranda? Lokasi syutingnya menarik ya? Diulang mulu, Mas. Iya, salah satu hotelnya itu loh, Mas. Salah satu lokasi syutingnya itu hotel ada namanya Local Collection. Kayak Santorini. Yes, versi Santorini Indonesia. Cuman itu salah ya. Kayak warna birunya itu sebenarnya ada inspirasi dari hal apa gitu. Tentang ada Indonesianya gitulah. Bener-bener lokalisme. Jadi Local Collection, nama itu kita mau benar-benar involve orang lokal, edukasi orang lokal di sana gitu. Makanya ada namanya Local Collection. Kita employ orang-orang lokal sana, empower mereka lah lokalnya dan memberdayakan mereka. Benar dan tourism. Makanan-makanan Local Collection enak. Aku lupa sih namanya apa, tapi aduh. Sangkar. Iya, itu. Sangkar apa? Sangkar. Apa itu? Sangkar apa itu? Ya pokoknya ada sangkar-sangkar gitu. Tapi dia enak, gurih. Padahal dia bolak-balik loh. Wah, itu gurih banget. Aku kalau di sana tiap hari aku makan itu. Itu apa? Aiko, boleh cerita? Sangkar itu kayak ada lobster. Ayam. Lobsternya juga aku pernah coba. Top. Buset, jadi gila, jadi lapar. Aku pengen balik ke sana lagi. Ntar kan kita balik ke sana lagi kan? Makan sangkar-sangkar itu lagi deh. Semoga dengan sangkar-sangkar itu. Media-media. Iya. Jadi ada yang apa? Aiko boleh, Mbak Miranda boleh ceritakan ke sampaikan ke Sobat WK. Jangan lupa nonton film. Guys, jangan lupa ya untuk nonton film Nona Manis Sayangnya di bioskop kesayangan kalian. Tayangnya tahun ini. Yes. Kapan? Coming soon. Coming soon. Jadi belum ada ya tanggalnya ya? Kita belum keluarin dulu, biar kayak bertahap gitu. Iya, betul. Oke, ditunggu film Nona Manis Sayangnya di bioskop Indonesia. Terima kasih Haiko van der Vecken dan Mbak Miranda Putri sudah mampir ke Palmerah. Mudah-mudahan sehat, semangat. Bersenang-senanglah nanti di bioskop setelah film ini tayang. Terima kasih Sobat WK sudah nonton tayangan film ini. Tetap sehat dan semangat. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.